Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Serika. Sore hari ini saya mempunyai sebuah kisah mistis dari salah seorang gadis yang bernama Tina, di mana Tina ini sekarang sudah menjadi perawan tua. Padahal waktu mudanya itu banyak sekali yang melamar si Tina ini, sampai dia menolak sekitar 7 lamaran dari pria. Tina ini sejak umur 18 tahun itu banyak sekali pemuda-pemuda yang tergila-gila kepadanya. Tetapi karena memiliki paras yang sangat cantik, Tina ini sedikit angkuh dan sombong. Jadi apabila ada pria yang mendekati dia dan ingin melamar dia menjadikannya seorang istri, dia selalu mencari-cari kekurangan laki-laki tersebut. Sehingga setiap kali ada yang melamar, tidak jadi ditolak. Melamar tidak jadi ditolak. Pernah seorang laki-laki itu ditolak dia karena datang pada hari Jumat dan tidak sholat Jumat. Jadi langsung ditolak laki-laki tersebut. Ada lagi laki-laki yang melamar Tina ini ditolak juga karena katanya perutnya agak besar gitu kan. Ya mungkin bentuk badannya agak gemuk, jadi Tina ini tidak mau. Dia tolak laki-laki tersebut. Ada lagi dia tolak lamaran, katanya laki-laki itu matanya jelalatan. Kita tidak tahu ya. Jadi si Tina ini selalu mencari-cari kekurangan laki-laki. Setiap laki-laki yang datang untuk meminangnya dan menjadikannya istri. Dan itu berulang-ulang. Ada yang bilang 7 kali dia menolak lamaran, ada yang bilang 10 kali, bermacam-macam. Yang jelas Tina ini memang memiliki wajah yang sangat cantik sekali. Sangat cantik. Kulitnya bening, kuning langsat dan bening. Jadi memang semua orang bilang dari cantik. Cuman satu saja yang membuat dia ada sedikit kekurangan adalah dia suka mencela laki-laki yang datang untuk meminangnya gitu. Sedikit saja di laki-laki tersebut kekurangannya, dia akan mengungkapkannya di depan orang tuanya. Dan itu menjadi alasan Tina untuk menolak lamaran laki-laki tersebut. Waktu berlalu, umur Tina pun semakin dewasa. Jadi dari umur 18 tahun ke umur 20, 25, ya kan? Nah, pada saat dia umur-umur muda, antara 18 sampai 25 itu memang banyak sekali laki-laki yang ingin meminang dia. Tetapi selalu ditolak oleh Tina dengan alasan yang sangat bermacam-macam sekali. Nah, setelah Tina berumur 26, masuklah Tina ke umur 30, itu Tina tidak ada satupun yang melamar Tina. Sepertinya laki-laki semuanya menjauh gitu. Nah, di antara lamaran-lamaran yang pernah datang ke Tina itu, kita tidak tahu ya, laki-laki mana yang dibuat Tina ini sakit hati. Karena ya sebagai seorang gadis, kita memang tidak boleh menolak lamaran laki-laki sampai 7 lamaran. Itu tidak baik gitu kan. Nah, jadi setelah Tina ini berumur 30, tidak ada satupun laki-laki yang meminang dia. Naik lagi umurnya 35, tidak ada lagi yang meminang dia. Padahal cantik itu sangat cantik sekali. Sampai orang-orang yang istilahnya naik mobil turun mobil itu melamar dia. Yang pegawai negeri, yang polisi, yang pengusaha, semuanya pernah melamar dia. Dan semuanya itu ditolak oleh Tina dengan alasan yang bermacam-macam sekali. Di mata dia, semua laki-laki itu banyak kekurangannya. Jadi melamar, ditolak, melamar, ditolak, melamar, ditolak. Dan usia Tina menginjak umur 40 tahun. Jadi udah kalau di kampung ya, umur 40 tahun itu udah gadis tua. Jangankan 40 tahun, 35 tahun aja itu udah gadis tua. Kalau di kampung ya. Tapi tidak tahu ya kalau dia di kota atau wanita karir ya, mungkin bisa lah ya. Umur 35 ya, belum menikah. Itu biasa ya, karena dia mengejar karir. Nah, si Tina ini tidak ada karir apa-apa. Dia hanya di rumah saja. Di dalam rumah saja, tidak pernah keluar. Gitu. Jadi dia tidak pernah bergaul, tidak pernah kemana-mana. Hanya di dalam rumah saja, si Tina ini. Jadi ya otomatis ya, agak susah untuk mengenal laki-laki. Karena posisinya ya di rumah saja. Bagaimana dia mau mengenalin laki-laki yang di luar gitu ya, karena tidak pernah keluar rumah. Jadi usia si Tina ini
4-5 tahun, menginjak lagi dan di usia 50 tahun. Si Tina ini. Jadi tidak pernah menikah. Dan kalau wanita sudah berumur 50 tahun, ya jelas tidak ada lagi yang mau ya laki-laki ya. Karena memang laki-laki ya biasanya suka yang muda-muda ya, mungkin untuk banyak pertimbangan untuk keturunan atau apa. Jadi si Tina ini sampai berumur 50 tahun tuh belum menikah. Masih gadis gitu. Karena posisinya di rumah saja, tidak pernah keluar atau apa kan, dan atau mungkin karma atau apa ya, karena memang sudah banyak sekali lamaran-lamaran laki-laki itu yang ditolak dia sampai dia tidak menikah. Di antara lamaran-lamaran itu seharusnya dia terima salah satu ya kan, karena semua orang-orang yang melamar dia itu bukannya orang yang sembarangan, bukan seorang pengangguran, bukan seorang yang tidak berpendidikan, semuanya berpendidikan tinggi. Semuanya oke untuk masa depan, tetapi ditolak oleh Tina dengan alasan yang bermacam-macam. Jadi sampai kini si Tina itu tidak menikah. Dia tidak menikah. Adik-adiknya semua sudah menikah. Jadi tinggal dia sendiri saja yang tidak menikah. Nah, jadi itu sebuah pelajaran ya bagi anak-anak gadis semua, anak-anak perawan semua. Ya istilahnya jangan terlalu memilah-milih. Gitu ya. Karena istilahnya kalau untuk pekerjaan mungkin nanti ada rezekinya setelah menikah ya kan, asal janganlah yang pengangguran gitu ya. Kalau memang pekerjaan dia ada pekerjaan walaupun belum mapan, tidak apa-apa, yang penting ada penghasilan. Jadi jangan terlalu memilih. Kalau bahasa orang zaman dulu ya, jangan pilih-pilih tebu, akhirnya terpilih di tebu yang tidak ada manisnya. Jadi sering sekali loh seorang wanita ini dia pilih tebu, dia pilih tapi dapatnya yang lebih buruk. Sering seperti itu. Karena ya kita tidak tahu ya, masa depan seseorang itu tidak tahu gitu. Kadang dia dapat laki-laki yang pada saat dia nikah adalah seorang yang miskin, tiba-tiba dia menjadi kaya raya. Ada banyak ya kan. Ada lagi yang dia menikah dengan laki-laki kaya raya, tiba-tiba bangkrut jadi miskin. Ya kan, jadi istilahnya untuk nasib ke depannya kita memang harus memandang juga, tapi ya jangan terlalu ya gitu kan, karena masing-masing sudah memiliki rezeki di dalam pernikahan itu. Karena memang banyak sekali yang kita temui di masa-masa awal pernikahannya susah, tetapi akhirnya mereka bahagia dan kaya raya. Jadi istilahnya kita harus sama-sama berusaha. Jadi tidak boleh takut ya menikah, takutnya nanti sengsara, nanti apa ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi apa yang saya ceritakan tentang Tina ini menjadi pelajaran juga ya bagi gadis-gadis semua gitu kan. Memang dalam bahasa pepatahnya tidak boleh kita menolak lamaran sampai 3 kali, apalagi ini 7 kali, jadi udah terlalu banyak gitu kan. Dan sampai akhirnya si Tina melalui masa tua dengan seorang diri gitu kan, tidak menikah gitu, karena pilihannya terlalu sulit, terlalu banyak pilihan. Jadi seperti itu. Dan juga untuk para gadis-gadis, apabila kita menolak laki-laki, ada baiknya kita menolak dengan kata-kata lembut dan sopan. Itu jagalah mulutmu gitu ya. Seperti lagu lah, jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara gitu kan. Nah, jadi kita harus menjaga mulut kita. Kita tidak boleh, walaupun kita benci, kita jijik dengan laki-laki, kita tidak boleh menyakiti hati mereka. Karena bisa saja mereka berbuat hal-hal aneh yang bisa membuat rugi diri kita sendiri. Jadi itulah pelajaran yang sangat berharga pada video saya kali ini ya. Terutama untuk gadis-gadis, harus menjaga sikap, jadi gadis yang baik, yang ramah, sopan santun, dan semuanya orang akan senang. Jadi seperti itu. Itulah video saya sore hari ini. Yang suka akan video saya, mohon bantunya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Dan yang baru mengklik video saya mohon subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.